Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam, Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh Dimas Kusharmanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah beberapa menit Bu Hardoko mengelilingi ruangan. Akhirnya membuahkan hasil. Mata Bu Hardoko melihat di belakang kursi sofa yang besar, terjurai kain warna putih. Hah, itu putih-putih di bawah kursi apa? Dilihat dari wujudnya sih seperti ujung gaun, kata Bu Hardoko sambil melangkah mendekati ke kursi yang ada benda warna putih. Setelah dekat, Bu Hardoko mengamati dengan seksama. Tetapi betapa terkejutnya Bu Hardoko. Ternyata benda warna putih itu ujung dari gaun. Seseorang yang duduk di bawah dengan menekuk lututnya untuk menopang dagunya. Sosok itu diam tidak bergerak dengan wujud rambut sedikit gimbal tidak terawat. Warna hitam legam, terjurai begitu saja. Sedang wajah sosok itu, wajah wanita dengan paras pucat. Sedang bola matanya putih semua, memandang ke depan tanpa bergerak. Siapa itu? Tanya Bu Hardoko dengan berpegangan sandaran kursi. Sosok itu diam tanpa gerak tanpa menjawab. Bu Hardoko semakin penasaran, yang dibarengi dengan bulu kuduknya pada berdiri. Hei, siapa kamu? Ulang Bu Hardoko. Sosok itu tetap diam. Lalu untuk memperjelas, Bu Hardoko menyalakan lampu. Seiring dengan nyalanya lampu, sosok itu sudah hilang dari pandangannya. Loh, kemana? Hei, jangan ngumpet. Keluar kau, atau aku telepon polisi, seru Bu Hardoko. Tetap sosok itu sudah tidak ada. Kemudian Bu Hardoko berusaha mengejar ke depan, juga tidak ada. Yang ada suara pintu yang digedor-gedor keras. Bu Hardoko tersadar kalau tadi memang akan membukakan pintu karena bel tamu berbunyi. Ibu, teriak Nandi dari luar dengan memukul-mukul pintunya. Iya, sebentar, balas Bu Hardoko dari dalam. Begitu pintu terbuka, Andi langsung menyeruak, masuk dengan menggerutu. Lama sekali, ibu kemana? Tanya Nandi kesal sambil memegangi pundak Bu Hardoko. Anu Nan, ceritanya panjang. Masuk dulu Gis cuci muka. Ibu buatkan kopi ya, kata Bu Hardoko. Nandi melepaskan tangannya dari pundak ibunya dan berjalan cepat ke dalam. Tidak perlu kopi-kopian, percuma, kata Nandi ketus terus ke dalam dan mengempaskan pantatnya ke kursi. Puspita yang ada di tempat itu juga tersenyum dan puas melihat Nandi yang sudah putus asa karena apa yang diidam-idamkan pupus sudah. Anak Wisni keguguran. Kini kamu rasakan Nandi, betapa sakitnya rasa kehilangan orang yang disayang dan dinanti. Anak, dan sebentar lagi istrimu akan mati juga. Ini tidak adil, tidak adil, kata Nandi sembari duduk dengan sesekali mengepal-ngepalkan tangannya. Bu Hardoko yang sedianya akan membuat minum untuk Nandi jadi berbelok menghampiri Nandi. Kemudian Bu Hardoko mengambil posisi duduk di sebelah kanan putranya. Nan, kamu ini kenapa? Datang-datang marah-marah, tidak jelas arahnya, tanya Bu Hardoko dengan tangannya mengusap lengan Nandi. Nandi diam, matanya menatap ke depan dengan wajah yang kesal. Apa ini ada hubungannya dengan istrimu yang terbaring di rumah sakit? Nandi menoleh memandang wajah ibunya.
Iya bu, ucap Nandi singkat. Terus kembali Nandi memalingkan mukanya menatap ke depan. Kenapa istrimu? Istrimu itu sedang sakit yang hingga sekarang belum sadarkan diri. Itu bu, itu. Tuhan tidak adil. Kenapa kesusahan ini ditimpakan ke keluarga saya? Tidak boleh begitu nak. Semua ini atas izin Tuhan. Dan Tuhan memberikan cobaan hidup ke hambanya. Itu baik suka dan duka. Ada maksudnya. Jelas Ibu Hardoko. Maksudnya apa bu? Apa? Ya ibu tidak tahu. Yang penting kita harus berprasangka baik saja dengan Tuhan. Bu, anak saya mati dan istri terkapar. Itu maksudnya. Kalau memang begitu, buat apa Nandi susah-susah cari nafkah kalau tidak ada anak dan istri? Arwah Puspita geram mendengar ocehan Nandi. Hei anak muda, kalau kamu tidak ingin pisah dengan anak istri, tetapi kamu justru memisahkan seorang istri dengan suami dan anak. Dan kalau kamu sekarang mengalami, itu balasan yang harus kau tanggung, kata Puspita yang tidak terdengar oleh Nandi ataupun Bu Hardoko. Sudahlah Nandi, hari sudah malam. Tidur dan istirahatlah. Besok kita ke rumah sakit lagi. Siapa tahu dengan beristirahat pikiranmu bisa tenang, saran Bu Hardoko dengan sedikit mendorong Nandi beranjak dari kursi. Namun rupanya Nandi tidak mau. Ibu saja sana yang tidur. Besok agar bisa tengok Wisni. Tinggalkan Nandi sendiri bu. Akhirnya ibunya yang mengalah pergi dan masuk kamar. Di luar rumah, angsa milik tetangga samping rumah berbunyi terus. Sepertinya angsa itu mengetahui sesuatu yang untuk manusia normal tidak bisa. Nandi masih duduk dengan perasaan yang amat kecewa, yaitu anaknya yang sangat diharapkan gagal keberadaannya. Beberapa kali ia memukul-mukul bantalan kursi yang ia duduki. Di saat pikirannya kalut itu, tiba-tiba mata Nandi melihat di luar jendela samping rumah, seperti ada bayangan hitam lewat. Siapa itu? Seperti ada yang lewat di luar, kata Nandi, yang kemudian bangun dari duduknya dan menuju ke jendela yang ada bayangan seseorang. Korden jendela yang berwarna putih itu ia tarik ke samping dan Nandi mendekatkan bola matanya ke kaca dan melihat keluar. Di luar tidak ada siapa-siapa. Nah, mungkin perasaanku saja, kata Nandi yang kemudian kembali ke tempat semula. Belum ada 2 menit Nandi duduk. Terdengar suara kaca jendela diketuk-ketuk dengan pecahan uang logam, sehingga bunyinya keras. Nandi refleks menolehkan kepalanya ke jendela samping. Korden masih dalam keadaan tertutup. Apalagi itu? Katanya dengan tatapan duduk. Nandi kemudian mengangkat ponselnya. Ia menghubungi suster juga di rumah sakit di mana Wisni dirawat. Beberapa panggilan, belum ada jawaban, hingga Nandi ngomel-ngomel. Sengaja itu ulah arwah Puspita. Telepon di rumah sakit dimatikan, sehingga tidak ada terdengar kalau ada telepon masuk. Halo? Halo? Brengsek. Pada kemana sih itu suster-suster? Kurang ajar, gerutu Nandi dan membanting ponselnya ke atas kursi sofa. Nandi, rasakan pembalasanku, ucap Puspita, mengejek dengan bergoyang-goyang sembari melayang di hadapan Nandi yang sedang menundukkan kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Ia tempelkan ke pelipisnya. Rupanya arwah Puspita terus malam jelang pagi itu menggoda Nandi. Kembali suara kaca diketuk-ketuk. Hei, siapa itu? Teriak Nandi dari dalam. Tiada jawaban, hanya ketukan lagi yang semakin sering. Nandi sudah hilang kontrol memikirkannya.
Ia memungut asbak yang ada di meja dan ia lemparkan asbak itu ke kaca. Dari bunyi kaca pecah itu membuat seisi rumah terbangun tidur nyenyaknya. Bu Hardoko, Gimin, Surti, dan Iem berlarian masuk ke dalam dengan pakaian seadanya. "Ada maling! Bu! Pak Nandi, bangun!" seru Surti sembari berlarian ke dalam. Iem dan Gimin selalu berebut masuk ke dalam. "Nandi, apa yang terjadi?" tanya Bu Hardoko ke Nadi yang duduk dengan wajah kesal. "Kurang ajar itu orang," kata Nandi dengan tangannya menunjuk ke arah samping, ke jendela. "Orang? Orang siapa?" tanya Bu Hardoko dengan matanya diarahkan ke jendela samping. Tanpa sengaja, Bu Hardoko melihat ke bawah jendela. Dilihatnya banyak berserakan pecahan kaca. "Nandi!" seru Bu Hardoko yang berjalan cepat ke tempat pecahan-pecahan kaca itu. Bu Hardoko kaget dengan mulutnya terbuka. "Hah? Pecahan kaca jendela?" gumamnya sambil dengan tangannya coba memungut pecahan-pecahan kaca itu. "Nandi, apa yang terjadi?" seru Bu Hardoko. Nandi acuh tetap duduk. Iem, Surti, dan Gimin sampai di dalam. Mereka melihat Nandi sedang duduk. Gimin mendekati. "Pak, apa yang terjadi?" tanya Gimin sopan. Nandi mengangkat kepalanya dan menatap Gimin. "Tidak tahu," jawab Nandi santai. Dengan jawaban santai begitu menjadikan Gimin mengerutkan jidatnya. "Tapi tadi saya mendengar suara kaca pecahan seperti kena lemparan," kata Gimin. Nandi diam. Di belakang Gimin, Iem dan Surti ikut bingung. Tiba-tiba mereka mendengar suara Bu Hardoko menjerit. Jeritan Bu Hardoko dengan duduk sedang mukanya ditelungkupkan ke lututnya. Nandi, Iem, Surti, dan Gimin cepat menuju ke tempat Bu Hardoko berteriak. Setelah sampai, Nandi langsung memeluk ibunya sembari menanyakan apa yang terjadi. Sedang Iem serta Surti memegangi punggung Bu Hardoko. "Bu, katakan apa yang terjadi?" tanya Nandi dengan mengusap-usap kepala ibunda tersayang. Bu Hardoko belum menjawab, hanya mendongakkan kepalanya, kemudian toleh ke kanan ke kiri seperti mencari sesuatu. "Cari apa, Bu?" tanya Iem yang menoleh ke kanan ke kiri. "Tadi di depan ibu saat ibu memungut kaca. Tadi di depan ibu saat ibu memungut pecahan kaca, mendadak ada sepasang kaki di depan ibu. Tapi kaki itu tidak ada anggota badannya, hanya kaki terpotong hingga lutut," jelas Bu Hardoko dengan wajah ketakutan. Nandi yang mendengar penuturan ibunya itu tersenyum sinis. Ia tidak yakin dengan apa yang ibunya lihat. "Ibu, dengar ya, sekarang ini zamannya sudah modern, semua serba canggih. Jadi cerita yang seperti ibu katakan itu Nandi anggap konyol," kata Nandi sombong. "Nandi, ibu tidak bohong. Buat apa ibu bohong? Mulanya ibu juga tidak percaya dengan hal-hal semacam itu," tutur Bu Hardoko berusaha meyakinkan Nandi. "Sudah, Bu, lupakan lelucon konyol itu. Dan sekarang ibu kembali ke kamar dan tidur saja. Biar urusan pecahan kaca itu Gimin atau Surti yang membenahi. Ayo, Bu, berdiri," kata Nandi sembari membantu mengangkat badan ibunya untuk berdiri. Selanjutnya, Nandi menuntun Bu Hardoko berjalan ke kamar. Dalam langkahnya, sesekali Bu Hardoko menoleh ke belakang, seperti Bu Hardoko masih teringat bayangan potongan kaki yang dilihatnya. Di ruang samping, Gimin dibantu Iem dan Surti membersihkan tempat dari pecahan-pecahan kaca.
Dengan sabar mereka memungut dan juga menyapu pecahan kaca itu yang begitu banyak. Iem di matanya melihat sesuatu keanehan yang terjadi. Dalam perasaannya, Iem sudah memasukkan pecahan kaca itu ke dalam kantong plastik hitam dan sudah dibawa Surti ke belakang. Tetapi begitu Surti kembali, tempat yang tadinya sudah bersih muncul pecahan-pecahan kaca lagi. Ia masih toleran. Pecahan-pecahan kaca itu ia pungut dan disapu hingga bersih. Surti kembali bawa kantong hitam berisi pecahan kaca ke belakang. Baru saja ditinggal ia minum karena haus. Tempat yang semulanya sudah bersih kembali kotor lagi. "Min, kayaknya ada yang aneh," kata Iem berbicara dengan suara pelan. "Aneh apanya?" tanya Gimin yang sedang menutup kaca yang pecah dan berlubang di jendela dengan kertas karton coklat. "Aneh ini tempat. Perasaan sudah Iem bersihkan dan sudah Surti bawa ke belakang. Tiba-tiba kotoran lagi seperti semula. Banyak pecahan kacanya." "Ah, masa sih?" ujar Gimin tanpa melihat lokasi yang Iem katakan. "Betul, masa Iem bohong?" "Ya coba bereskan lagi, nanti Gimin lihat." Iem pun membersihkan lagi dan setelah bersih, Iem minta Gimin melihatnya. "Iya bersih, masih bisa kotor lagi." Gimin masih belum percaya. Saat Gimin melihat tempat yang dibersihkan Iem, Gimin tanpa sadar kalau tempat yang sudah ditambal dengan karton itu ternyata berlubang lagi. Kemudian, setelah melihat tempat yang Iem bersihkan, Gimin kembali ke jendela yang berlubang dan sudah diperbaiki dengan tutup kertas karton. Tetapi, betapa kagetnya Gimin. Jendela yang semula sudah tertutup dengan kertas karton menjadi seperti semula lagi. Gimin tidak habis pikir mengapa ini bisa terjadi dan berulang kali. Gimin melihat jendela yang sudah ditutupi itu terbuka lagi. Aneh, pekerjaan siapa ya ini? Apa mungkin iya? Ini rumah memang angker. Jangan-jangan dulu bekas makam, ucap Gimin menebak-nebak. Di sebelahnya, Iem sedang memperhatikan Gimin. "Gimin, sepertinya ada masalah. Ngomong sendiri," kata Iem dalam hati. Karena penasaran, Iem menghampiri Gimin yang sedang memotong selembaran kertas karton menjadi 4. "Min, kamu potong kertas itu lagi? Buat apa? Yang tadi masih kurang," tanya Iem setelah ada di hadapan Gimin dan ikut berjongkok. Gimin tidak menjawab, hanya jari telunjuknya ia tempelkan ke mulutnya. "Shh. Emang kenapa, Min?" kata Iem pelan. "Sepertinya di sini ada penunggunya," ujar Gimin dengan pelan serta kepalanya tengok kanan ke kiri. "Ih, kamu bikin Iem takut." "Memang benar. Maksud kamu penunggunya itu makhluk halus?" Gimin mengangguk. "Kamu tahu dari mana kalau di sini ada penunggunya?" tanya Iem dengan mendekatkan dirinya ke sebelah Gimin karena takut. "Emang kamu tidak merasa dari kemarin ada kejadian-kejadian aneh?" kata Gimin. "Iya sih, Iem juga sudah punya perasaan seperti itu. Nah, sekarang ada keanehan lagi. Ini jendela yang pecah sudah aku tambal sama kertas karton dan sudah rapi. Tapi saat aku akan melapisi lagi agar tebal, jendela itu berlubang lagi," cerita Gimin. Iem hanya diam termengung. "Udah, Min? Udah tidak perlu diteruskan ceritanya karena masih gelap. Kita selesaikan saja sedapatnya. Terus setelah beres kita pergi tidur lagi," usul Iem yang sudah ketakutan. Gimin menuruti ajakan Iem. Dan begitu pekerjaannya rampung, mereka kembali ke kamarnya istirahat. Dari kejauhan arwah Puspita memperhatikannya, namun ia tidak bikin ulah lagi. Rupanya Puspita merasa kasihan juga dengan mereka hingga membiarkan mereka pergi tidur.
3 hari kemudian, Nandi sekitar jam 1 malam jelang tidurnya mendengar bel berbunyi. Mulanya Nandi biarkan bel itu berbunyi, tetapi sepertinya bel berbunyi terus dan mengganggu. Terpaksa Nandi sudah mengenakan baju tidur itu. Beranjak dari tempat tidurnya, Nandi ke depan. Sesampai di depan, Nandi tidak langsung membuka pintunya, tetapi ia mengintip dari balik kain korden. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Karena merasa tidak ada siapa-siapa, Nandi kembali ke kamarnya. Baru kakinya melangkah beberapa langkah, bel berbunyi lagi. "Siapa sih? Malam-malam ganggu saja," gerutunya sembari berjalan ke depan. Bel berbunyi lagi. "Siapa itu?" seru Nandi dari dalam. Tidak ada sahutan. "Siapa?" ulang Nandi dengan nada suara yang lebih keras. Masih saja tidak ada jawaban. Karena kesal, Nandi nekat membuka pintunya. Dan di depan pintu berdiri Wisni dengan masih mengenakan pakaian seragam pasien rumah sakit. Wisni berdiri mematung dengan tatapan yang terhujam ke Nandi, serta sesekali keluar buliran-buliran air mata membasahi pipi di hadapannya. Nandi balas menatap Wisni, seakan tidak percaya kalau istri tersayangnya itu kembali ke rumah. Beberapa saat Nandi gagu. Lidah ini terasa kaku, sulit untuk berucap. Beberapa saat kemudian, seperti ada kekuatan yang menjadikan Nandi bisa bersuara. "Wisni." Itu kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Nandi. Nandi berusaha memeluk Wisni, tetapi Wisni mundur selangkah, sehingga Nandi mengurungkan niatnya untuk memeluk. "Saya tidak salah, kamu Wisni kan, belahan hatiku?" kata Nandi setengah belum yakin kalau wanita yang ada di hadapannya itu adalah Wisni. Wisni tidak memberi jawaban, tetapi di wajahnya air mata semakin deras mengalir. "Mengapa kau menangis, istriku sayang?" ujar Nandi yang kemudian meminta Wisni untuk menunggu. Ia ingin membangunkan ibunya. Mungkin kalau dengan mertua, Wisni bersedia bicara. Dengan cepat Nandi masuk dan membangunkan Bu Hardoko. "Ibu, Bu," panggil Nandi pelan dengan sedikit menggoyang-goyangkan badan ibunya. Tidak beberapa lama Bu Hardoko bangun. Dengan mengusap-ngusap matanya, Bu Hardoko membuka mata. "Ada apa sih kamu? Ibu masih ngantuk?" ucap Bu Hardoko, yang malah membalikkan badannya tidur kembali. "Bu, bangun," pinta Nandi. Bu Hardoko diam. Nandi terus membangunkan sembari menyebut nama Wisni. Mendengar nama Wisni disebut, Bu Hardoko langsung bangun. "Wisni, mana Wisni? Mana?" tanya Bu Hardoko semangat, duduk di atas kasurnya. "Itu di depan," jelas Nandi dengan menarik ibunya agar segera turun. Sesampai di depan, Nandi terkejut ternyata Wisni sudah tidak ada. Nandi kalang kabut. Ia berteriak-teriak memanggil istrinya, tetapi tidak dijawab. "Wisni? Wisni? Di mana kamu sayang?" "Jangan bercanda sayang," kata Nandi dengan berjalan sampai ke halaman mondar-mandir mencari Wisni. "Kamu ini mengigau atau mabuk sih?" kata Bu Hardoko yang berdiri di teras. "Tidak ibu, Nandi tidak mengigau. Nandi dalam keadaan sadar. Tadi Wisni datang," ucap Nandi yang dibarengi kepalanya toleh sana toleh sini. Di saat ibu dan anak sibuk urus kehadiran Wisni, tiba-tiba telepon berdering. Bu Hardoko tanpa peduli Nandi langsung masuk mengangkat telepon. Di samping Bu Hardoko menerima telepon, Arwa Puspita berdiri dengan tertawanya yang khas. "Bu Hardoko, kalian sudah kehilangan menantu. Ini sebagian balasan anakmu menghilangkan istri orang. Rasakan," kata Puspita puas. "Assalamualaikum, bisa bicara dengan Bapak Nandi Vandino?" kata suara dalam telepon. "Waalaikumsalam."
Maaf, ini dari mana ya? Tanya Bu Hardoko. Dari rumah sakit, Bu. Oh, dari rumah sakit. Ada apa ya? Saya ibunya Nandi, jelas Bu Hardoko. Petugas rumah sakit kemudian menjelaskan bahwa pasien bernama Wisni Arianti, istri dari Bapak Nandi, pada jam 12.10 tadi sudah meninggal dunia dan petugas rumah sakit meminta perwakilan keluarga segera datang. Bu Hardoko sesudah mendapatkan penjelasan kabar dari rumah sakit, badannya terasa lemas, matanya berkunang-kunang, dan telepon terjatuh lepas dari genggaman tangannya. Walau begitu, Bu Hardoko masih bisa teriak, memanggil putranya yang masih berada di depan penasaran mencari Wisni. Nandi! Karena kerasnya teriakan Bu Hardoko langsung didengar Nandi. Kemudian Nandi bergegas masuk ke dalam dan menemui ibunya. Di dalam, Nandi melihat ibunya duduk di lantai yang berselimut karpet made in Turki. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Ibu jatuh? Tanya Nandi dengan was-was. Cepat, kamu malam ini pergi ke rumah sakit. Sekarang, perintah Bu Hardoko. Nandi memandang wajah ibunya dengan diliputi rasa bingung. Memang ada apa? Bukannya Wisni tadi sudah kembali? Kata Nandi. Bu Hardoko menghela nafas panjang, kemudian mengembuskannya keras-keras. Sudah, tidak usah bicara masalah Wisni kembali. Wisni kembali? Nyatanya tidak ada. Itu ilusi kamu saja yang sedang kacau otaknya. Iya, Nandi akan segera ke sana. Tetapi apa yang terjadi, Bu? Tanya Nandi. Bu Hardoko sudah tidak tahan untuk tidak mengatakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Wisni. Bu Hardoko tahu Nandi pasti akan syok bila mengetahui kalau Wisni sudah pergi untuk selamanya. Bu Hardoko tahu jika kalau putranya sangat mencintai istrinya. Anakku, kata Bu Hardoko sambil memeluk Nandi. Wisni, sudah. Bu Hardoko tidak kuat mengucapkan, hanya tangisan saja yang keluar. Nandi tambah bingung. Ibu, Wisni kenapa? Tanya Nandi dengan suara tinggi dan sembari menggerak-gerakkan tubuh ibunya. Istrimu sudah pergi selamanya, ucap Bu Hardoko dengan iringan tangis yang pilu. Beberapa detik Nandi bengong, dengan mata yang tidak berkedip menatap ibunya. Wisni meninggal, Bu? Tanya Nandi tidak percaya. Bu Hardoko mengangguk dengan sesekali membersihkan hidungnya karena ingusnya mengalir. Tangis Nandi pun meledak. Nandi menangis meraung-raung dengan wajahnya ia tangkupkan ke bantal tamu. Nandi, sudah kamu tidak perlu nangis seperti itu. Di dalam agama tidak boleh menangis berlebihan, karena itu semua sudah saatnya dan sudah kehendaknya, ujar Bu Hardoko dengan dibarengi tangannya mengusap-usap punggung Nandi. Dengan mengendarai mobil Pajero hitam, Nandi melesat menuju ke rumah sakit. Sesampai di tempat, Nandi langsung menuju ke kamar jenazah. Tubuh Wisni yang sudah menjadi mayat terbujur kaku itu dipeluknya erat-erat. Wisni, jangan tinggalin aku. Jangan. Bangun Wisni, bangun, kata Nandi dengan tangisan yang tidak terhenti-henti. Karena sudah saatnya mayat akan dimandikan, maka petugas rumah sakit meminta Nandi agar meninggalkan ruangan. Namun Nandi tidak mau. Ia tetap memeluk tubuh istrinya yang sudah menjadi mayat itu dengan erat. Segala bujukan tidak membuahkan hasil. Petugas meminta bantuan Ibu Hardoko selaku ibu Nandi agar membujuk putranya meninggalkan tempat. Nandi, ayo keluar. Jenazah akan dimandikan, bujuk Bu Hardoko dengan lembut serta usapan tangan seorang ibu ke putranya. Tidak, Wisni tidak mati. Wisni masih hidup. Ia hanya pingsan.
katanya dengan nada suara keras. Kembali Bu Hardoko membujuknya, tetapi tetap Nandi tidak bersedia meninggalkan istrinya. Peluknya semakin erat. Entah karena marah, Nandi menggerakkan tangannya mendorong ibundanya yang berusaha mengangkat badan Nandi, sehingga Bu Hardoko terjatuh dan terhempas ke lantai. Karena usaha rumah sakit melalui Bu Hardoko gagal, maka manajemen meminta bantuan 3 satpam untuk membawa Nandi pergi. "Lepaskan, lepaskan. Kalian tidak akan bisa melarang saya keluar dari sini. Ini hanya saya untuk selalu bersama istri." Petugas satpam tidak peduli lagi. Dengan paksa, Nandi dibawa keluar. Walau sedikit kerepotan, akhirnya Nandi bisa dibawa keluar. Di luar kamar jenazah, Nandi berteriak-teriak menyebut nama istrinya. "Wisni, Wisni, jangan tinggalin aku. Aku sayang denganmu, Wisni." Walau Nandi terus berteriak dengan histeris, tangisan yang meraung-raung satpam terus membawanya ke ruang lain. Di kamar jenazah, arwah Puspita melayang, melenggak-lenggok dengan sorot matanya ke arah Wisni. Arwah Puspita diam. Mungkin ia sedang memikirkan langkah berikutnya. Di luar kamar jenazah, banyak perawat yang akan mengurus jenazah Wisni. Di antara perawat-perawat itu, ada perawat senior yang memiliki panca indera keenam, yaitu Bu Rahma. Di rumah sakit, kecuali ia dikenal sebagai perawat senior dan memiliki panca indera keenam, ia juga sering memberikan santapan rohani setiap Jumat ke semua karyawan dan jarawati, termasuk para dokter-dokternya. Bu Rahma dalam menangani pasien Wisni hingga meninggal sudah ada di dirinya seperti ada sesuatu. Ditambah saat itu, saat jenazah Wisni akan dimandikan, mata Bu Rahma melihat arwah Puspita yang sedang terbang di ruang jenazah. "Tumben, ada penampakan. Apa ada hubungannya dengan si jenazah?" kata Bu Rahma dengan dirinya sendiri. Bu Rahma masih terus mengamati penampakan arwah Puspita yang tertangkap di panca indera keenam yang dimilikinya. Arwah Puspita terus berjalan di awang-awang sehingga gaun yang dikenakan berkibar ke sana kemari. Bu Rahma sebenarnya ingin berkomunikasi dengan arwah Puspita, tetapi arwah Puspita belum memberi sinyal hijau untuk bisa diajak komunikasi. Jenazah Wisni sudah dibawa keluar untuk dimandikan dan dikafani. Ruang kamar jenazah yang semula ramai kini tinggal Bu Rahma ditemani 2 perawat junior. Suasana sepi karena memang kamar mayat letaknya terpencil. Sesaat kemudian suasana menjadi tenang, manakala tempat tidur tempatnya para mayat diletakkan sedikit demi sedikit. Bergerak Bu Rahma sudah siap-siap pasti akan terjadi keanehan, dan ini sudah dipastikan ada hubungannya dengan penampakan arwah Puspita yang terus masih bergerak ke sana kemari di kamar jenazah. 2 perawat junior yang mendampingi Bu Rahma ketakutan melihat tempat tidur kereta semakin lama semakin cepat bergerak maju mundurnya. "Bu, itu tempat tidur jenazahnya pada bergerak," tutur Fitri ke Ibu Rahma. "Tenang, jangan berisik dan panik ya," pinta Bu Rahma sembari berdiri dan sesekali matanya mengamati arwah Puspita yang bergerak melayang-layang. Di kamar mayat tersebut tersimpan ada 4 mayat yang tidak jelas jati dirinya. Mereka pria ada 3 jenazah dan 1 berjenis kelamin wanita. Mereka korban tabrak lari sehingga kondisi jenazahnya tidak sempurna. Ada yang kakinya remek, ada juga tangannya tinggal 1, dan ada 1 jenazah yang sedikit seram, kepalanya remuk. Semakin lama kereta tempat tidur mayat itu saling beradu hingga menimbulkan bunyi. "Bu, bagaimana ini?" kata perawat Fitri. Bu Rahma kemudian mendekati Fitri. "Tenang saja, mereka tidak akan menggigit. Sabar ya, tunggu formalin yang sedang diambil," kata Bu Rahma. Bu Rahma sengaja tidak mau bercerita
kalau di kamar ini ada penampakan. Bu Rahma takut kalau perawat-perawat junior itu semakin ketakutan. Perawat Lucy mendadak berlari dan berteriak ketakutan karena ia melihat 4 mayat-mayat itu bergerak dan berusaha turun dari tempatnya. Fitri takut. Lucy juga takut. Ayo Bu, kita keluar, pinta Lucy. Benar tanpa dikomando, jenazah yang berjumlah 4 itu satu persatu duduk di tempatnya dan Fitri semakin ketakutan. Ayo keluar Bu, ayo, ajak Fitri yang penakut jadi tambah takut. Jenazah-jenazah itu, mereka pada berusaha turun. Apalagi jenazah yang tanpa kepala sudah hampir turun. Bu Rahma di hati kecilnya juga takut, berusaha tenang dan arwah Puspita masih saja melayang-layang balik-balik. Kondisi semakin mencekam dan suasana mencekam itu tidak berlangsung lama. Karena ternyata arwah Puspita tidak membuat kekacauan. Ia hanya ingin menunjukkan kemampuannya membuat mayat-mayat itu bisa bergerak. Arwah Puspita terus bergerak dengan melayang di seputar ruangan kamar mayat. Dan dari penglihatan mata Bu Rahma, wujud penampakan arwah Puspita pelan-pelan buram dan lama-lama kemudian pudar dan menjadi asap putih yang membumbung ke atas terus menghilang. Bu, tadi lihat tidak? Tanya Fitri yang masih ketakutan dengan rona wajahnya yang pucat. Bu Rahma sambil senyum mengatakan, lihat apa sih? Berbohong. Itu tadi ada asap berputar-putar terus menghilang. Fitri tahu kalau sebenarnya Bu Rahma itu melihat sesuatu, hanya ia tidak ingin menceritakan. Enggak, ibu enggak melihat apa-apa, kata Bu Rahma tetap menutupi kejadian sebenarnya. Fitri diam, hanya matanya terus memutari sekeliling ruangan. Ia khawatir kalau tiba-tiba ada yang aneh. Fitri juga merasa heran. Beberapa saat yang lalu, mayat yang sudah direndam di formalin itu bergerak, bahkan ada yang duduk. Kini kembali seperti semula. Bu Fitri heran. Tadi kan mayat-mayat yang direndam formalin pada bergerak, sekarang sudah tidak. Iya, memang tidak bergerak. Kamu saja yang penakut, kata Bu Rahma. Karena tugas sudah selesai, Bu Rahma mengajak 2 perawat junior yang menemani kembali ke tempat kerja masing-masing. Di ruang tunggu, Nandi dikawal 2 satpam, duduk dengan tatapan memanggil-manggil nama Wisni. Ocehan Nandi itu menjadikan berisik, sehingga 2 satpam yang menjaganya menegurnya. Pak, diam ya Pak, jenazah Bu Wisni sedang dikafani, dan nanti setelah itu bisa Bapak bawa pulang untuk dimakamkan. Mendengar penuturan satpam yang mengawasi, Nandi menjadi emosi. Pak, kalau bicara jangan sembarangan ya, bentak Nandi sambil menunjuk-nunjuk ke arah satpam yang ada. Pak, emangnya saya bicara apa? Saya bicara apa adanya. Kurang ajar, kata Nandi dengan akan menonjok muka satpam. Untung satpam yang lain lebih cepat mendorong tubuh Nandi. Pak, Bapak ini sedang kalut, jadi Bapak silakan duduk saja, tenangkan pikiran, bujuk satpam yang lain. Tidak beberapa lama satpam itu bicara. Mendadak dalam ruangan itu ada angin berhembus, serta menebarkan bebauan yang khas bebauan untuk orang meninggal. Angin itu makin lama semakin besar, sehingga menjadikan jendela-jendela saling membuka menutup. Pak Satpam, ini, tanya Nandi sedikit panik. Pak Satpam hanya mengangkat bahunya. Saya juga tidak tahu Pak, tiba-tiba ada angin, kata Pak Satpam yang topinya beberapa kali lepas. Nandi ketakutan. Ia keluar ruangan, tapi tiba-tiba kakinya lemas, tidak bisa untuk dapat digerakkan. Nandi sudah berusaha menggerakkan tapi gagal. Kaki terasa lemas dan seperti dilem menempel di lantai. Kakiku kenapa? Aduh, bagaimana ini?
keluh Nandi dengan masih berusaha mengangkat kakinya. Sementara Nandi sibuk urus kakinya, angin yang tadinya berhembus kuat dalam ruangan itu lambat laun mulai berkurang. Nandi lega, walaupun kelegaan itu belum seutuhnya karena masalah baru muncul di kakinya. Nandi menolehkan kepalanya ke arah luar, di mana ada 2 satpam duduk. Nandi mencoba meminta tolong. Pak Satpam, Pak Satpam, tolong saya, serunya dari dalam. Tetapi ternyata satpam itu sedang tugas kontrol keliling. Pak Satpam, panggil Nandi sekali lagi, sunyi tidak dijawab. Bebarengan dengan Nandi mencari satpam, mendadak di pojok ruangan timbul kepulan asap hitam. Asap itu terus bergerak ke atas dan membentuk suatu bentuk, yaitu suatu makhluk dengan ukuran tinggi 1/2 meter, bermuka tua, berambut putih panjang, dengan hidung panjang, mirip sekali seperti belalai gajah. Sedang matanya hanya satu. Di keningnya menatap Nadi serta dari mulutnya yang berbibir tebal warna merah muncul gigi taring yang siap merobek-robek. Nandi yang melihat penampakan itu takut. Siapa kamu? Tanya Nandi dengan volume suara keras. Makhluk itu tidak menjawab, namun berjalan dengan pincang mendekati Nandi. Nandi semakin ketakutan. Jangan mendekat, pergi, usir Nandi dengan menggerakkan kedua tangannya agar menjauh. Makhluk itu terus mendekat diiringi tertawanya yang terkekeh. Anak muda, kamu tidak perlu takut. Kakek tidak menggigit, kata penampakan makhluk yang berwujud kakek itu. Pergi, jangan mendekat. Siapa kamu? Seru Nandi lagi. Karena takutnya, tiba-tiba kaki Nandi bisa bergerak. Nandi cepat-cepat naik berdiri di atas kursi dengan muka pucat karena takut. Tanpa disadarinya, Nandi terkencing-kencing sampai mengucur ke bawah dan membasahi lantai. Siapa kamu? Pergi, kata Nandi. Belum makhluk kakek itu menyentuh tubuh Nandi, muncul penampakan lagi. Kali ini arwah Puspita menampakkan wujudnya. Dengan muka putih pucat, mata lebar memerah, rambut panjang keriting, serta gaun putih yang kedodoran. Di samping itu, dari mulutnya mencuat gigi taring serta tetesan cairan warna merah. Nandi menatap penampakan itu. Mata Nandi melotot melihat rupa wujud penampakan arwah Puspita. Apa-apaan ini? Banyak keanehan di rumah sakit hantu ini. Siapa setan wanita ini? Ucap Nandi dalam hati. Arwah Puspita walaupun Nandi tidak berucap dengan suara, tetapi ia mendengar apa yang diucapkan Nandi. Arwah Puspita tertawa dengan suara tawanya seperti ringkikan kuda. Siapa lagi ini? Siapa kamu? Kata Nandi dengan berdiri di atas kursi serta celananya basah karena terkencing-kencing. Hai, kamu ingin tahu siapa aku? Aku adalah wanita yang kamu rampok, kamu bunuh, dan kamu perkosa. Itu aku. Dan kini aku akan menuntut balas, kata arwah Puspita dengan wajah bengis. Nandi mendengarkan penuturan arwah Puspita, mengerutkan kening. Kamu bohong, dasar setan. Saya tidak mengenal kamu. Bagaimana kamu bisa mengetahui saya? Kata Nandi dengan nada tinggi. Arwah Puspita kembali mengeluarkan ringkikannya. Hei anak muda, tidak kamu bisa mengelak dan kamu harus menerima akibatnya. Aku akan membalasnya. Ini buktinya, kata arwah Puspita disertai gibasan tangannya. Datanglah 3 makhluk kerdil dengan muka tanpa mata, mulut, telinga, hanya ada lubang buat bernafas. 3 makhluk kerdil itu bersama-sama menggotong papan berwarna perak terbuat dari tembaga, dan mereka meletakkan di hadapan Nandi. Nandi bertambah tidak mengerti. Ia hanya diam dengan melihat ulah mereka.
sedang arwah Puspita menghilang. Hei Nandi, lihat tembaga itu. Akan muncul gambar saat kamu merampok dan membunuhku. Lihatlah, tidak bisa kamu mengelak, ucap arwah Puspita yang hanya berupa suara tanpa wujud. Nandi dengan mata terhujam ke papan tembaga itu. Nandi masuk ke kamar korban, kemudian membekapnya hingga kehabisan napas. Korban itu meninggal. Sedang di sampingnya, Dinda menangis memanggil-manggil mamanya. Apa itu? Itukah kejadian 3-4 tahun lalu? Aduh, bagaimana ini saya harus mengelak? Tutur Nandi dalam hati, sembari matanya melotot melihat dirinya menindihi tubuh korban yang sudah meninggal. Ia perkosa dengan buasnya hingga 2 kali, hanya selang kurang dari 5 menit. Masih saja kalian anak muda ada pikiran akan mengelak. Dan kini saatnya aku akan menuntut balas atas kebiadabanmu, ancam arwah Puspita berupa suara. Nandi seperti bingung, menoleh ke sana kemari mencari wujud suara itu. Jangan balas aku setan. Maafkan aku. Aku hilaf karena terbokok dengan kamu. Niat aku hanya ingin merampok, tidak memperkosa. Tolong maafkan. Rengek Nandi yang tidak dapat berkutik lagi. Kini ia hanya tinggal menunggu balasan dari arwah Puspita. Anak muda, jangan panggil dia setan, kata salah satu dari makhluk kerdil yang ada. Apa aku harus memanggilnya setan kerdil? Tanya Nandi dengan diliputi rasa takut yang amat sangat. Panggil aku Puspita, ujar makhluk kerdil itu dengan membentak. Iya, aku panggil dengan Puspita. Terima kasih. Dan panggil aku juga jangan setan, tapi si kerdil. Keanehan juga dirasakan Nandi. Keadaan rumah sakit bisa menjadi sepi saat dirinya dikeroyok makhluk-makhluk halus aneh. Baik kerdil, kata Nandi. Akhirnya setelah semua jelas dan Nandi tidak bisa mengelak lagi, dan tanpa diketahui Nandi, ketiga makhluk kerdil itu lenyap tanpa meninggalkan bekas. Nandi terengyang akan ucapan arwah Puspita yang akan menuntut balas. Nandi ketakutan. Ia sangat takut kalau arwah itu menuntut balas mengambil nyawanya. Saya tidak mau mati. Saya tidak akan mau mati. Ampun Puspita, saya hilaf. Saat itu karena didera kemiskinan. Ampun Puspita. Puspita, di mana kamu? Tambahkan lagi wujudmu, yang Puspita. Rengek Nandi dengan diiringi derayan air mata. Terus Nandi memanggil nama Puspita, tetapi arwah Puspita tidak juga menampakkan wujudnya. Teriakan Nandi yang keras serta dibarengi tangisan menjadi perhatian para karyawan rumah sakit. Mereka cepat menghampiri ruang tunggu yang pintunya tertutup. Pak, siapa yang menangis berteriak-teriak menyebut nama Puspita? Tanya Murji, karyawan bagian koperasi yang kebetulan lewat di depan ruang tunggu. Nandi yang ditanya hanya menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu Pak, jawab Nandi sembari matanya mengamati pintu ruang tunggu. Siapa itu Pak Marji? Dan tumben pintu ruang tunggu ditutup? Tanya Bu Jana heran. Ini Bu, yang sedang saya tanyakan kepada Pak Nandi, kata Pak Marji dalam ruangan. Terus Nandi memanggil Puspita meminta maaf. Depan ruangan semakin banyak karyawan maupun para pengunjung rumah sakit yang penasaran. Mereka berkumpul di depan ruangan tunggu yang pintunya tertutup. Di saat para penonton sedang saling mengeluarkan pendapatnya, Bu Rahma lewat. Ada apa ini Bu? Tanya Bu Rahma ke Bu Siswi teman kerjanya. Saya juga kurang jelas Bu, cuma katanya ada orang berteriak-teriak dengan menangis, memanggil-manggil nama Puspita. Jelas Bu Siswi ke Bu Rahma. Bu Rahma mendengar cerita Bu Siswi langsung mengerutkan alis matanya.
Siapa ya? Tanyanya kemudian. Bu siswi hanya mengangkat bahunya, tidak tahu. Kemudian Bu Rahma mencoba menyeruak di tengah para penonton dan mencoba membuka pintunya. Ternyata pintunya terkunci. Loh, terkunci? Kenapa ruangan tunggu pintunya dikunci? Kata Bu Rahma dengan tangannya menggerak-gerakkan anak pintunya. Tetapi tetap saja pintu tidak terbuka. Atas inisiatif Bu siswa menghubungi petugas satpam. Tidak beberapa lama petugas satpam datang dan mencoba membuka pintunya. Satpam penasaran karena petugas tidak ada yang menutup ruang tunggu. Bagaimana Pak Satpam? Tanya Bu Rahma. Satpam mencoba mengintip dari lubang pintu. Ternyata pintu tidak terkunci dan Satpam melihat ada seorang laki-laki bersujud di lantai.